Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan memasak ayam woku khas Manado, hidangan yang kaya rasa dan mudah dibuat di rumah. Oke, langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler. Teman-teman juga bisa menggunakan ayam kampung. Ini ayamnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Oke, akan saya sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 10 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, boleh menggunakan kunyit bubuk, setengah ruas jahe, 15 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi, boleh ditambah ya untuk cabai rawit merahnya. 1 buah tomat matang ukuran kecil. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua bahan bumbu halusnya dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Boleh juga menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan 2 butir kemiri yang sudah disangrai. Seperti ini ya hasil bumbu yang sudah kita haluskan. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada kemangi. Untuk kemanginya gunakan secukupnya saja, boleh lebih banyak lagi. Bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, kita geprek kemudian dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang daun bawang potong kecil-kecil. Semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Yang pertama saya akan merebus ayamnya terlebih dahulu sebentar ya. Untuk merebus ayamnya ini tujuannya untuk mengurangi lemak yang menempel pada ayam. Merebus ayamnya cukup 3-5 menit, dihitung dari mulai mendidih seperti ini. Oke, setelah direbus sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Seperti ini ya, tandanya bumbu sudah matang itu sudah mengeluarkan minyak dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan tumis sebentar supaya rasanya nanti lebih gurih. Setelah kita tumis sebentar, selanjutnya kita tambahkan air. Untuk airnya ini kurang lebih 500 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya empuk dan bumbunya meresap. Jangan lupa ditutup supaya cepat empuk. Oke teman-teman, setelah kita masak beberapa menit, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan ayamnya juga sudah empuk. Sekarang kita koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah rasanya sudah pas, selanjutnya kita masukkan irisan daun bawang dan juga kemangi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak lagi sebentar. Cukup sampai daun bawang dan kemanginya layu. Untuk tekstur atau hasil ayam woku ala saya ini seperti ini ya teman-teman, nyemek-nyemek, masih ada sedikit kuahnya karena rasanya itu menurut saya lebih enak seperti ini. Kalau teman-teman suka agak kering juga boleh ya. Oke, setelah rasanya sudah pas dan ayamnya sudah matang sempurna, selanjutnya kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Ayam woku siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam kampung, rasanya enak banget. Membuatnya sangat mudah, yaitu ayam kampung bumbu rujak. Untuk membuat ayam kampung bumbu rujak, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya.
Saya gunakan setengah ekor ayam kampung. Kebetulan ini ayamnya ukuran agak besar ya teman-teman, jadi saya gunakan setengah ekor saja. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian dan juga sudah saya cuci bersih. Oke, ayamnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 12 buah bawang merah, 7 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, setengah ruas kunyit, 12 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit. Untuk cabai rawit dan cabai merah keritingnya ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, langsung saja kita tuangkan di chopper. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran. Seperti ini ya teman-teman, untuk bumbunya yang sudah kita haluskan tadi sudah benar-benar halus. Kita lanjut ke bahan pelengkapnya. Ada 1 bungkus santan instan, 3 lembar daun jeruk, 20 gram gula merah, 1 iris lengkuas, 1 batang daun serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan teflon. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan semuanya ya. Kita panggang terlebih dahulu ayamnya. Kalau teman-teman tidak ada teflon, boleh menggunakan panggangan lainnya ya. Boleh juga ayamnya digoreng ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Tapi menurutku lebih enak dipanggang seperti ini, nanti aromanya itu ada kayak aroma bakarannya. Hasilnya nanti juga ayamnya itu akan cepat empuk ya teman-teman. Masaknya jadi cepat. Oke, sudah cukup kita memanggang ayamnya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, daun jeruk dan juga lengkuas. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah dipanggang tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan tumis lagi sebentar. Oke, setelah ditumis sebentar, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Masukkan gula merah, santan instan, ini saya gunakan sepertiganya saja. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tutup dan masak hingga ayamnya matang atau empuk, bumbunya mengental dan meresap. Untuk memasaknya ini gunakan api sedang saja, cenderung kecil. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah empuk dan bumbunya juga sudah mulai mengental. Jangan lupa koreksi rasanya ya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena rasanya masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kampung bumbu rujak sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Ayam kampung bumbu rujak siap untuk disajikan.
Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya sangat lezat, pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget, yaitu ayam kecap pedas manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan campur ya teman-teman, ada bagian dada, paha, ceket, dan sayap. Kemudian ayamnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Ini ayamnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya, tinggal memotongnya saja. Untuk memotong ayamnya ini sesuaikan selera teman-teman saja, mau agak besar atau mau kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita akan merebus ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Tujuannya ayamnya direbus terlebih dahulu untuk membuang kotorannya dan juga mengurangi bau amis ya. Rebus ayam selama kurang lebih 10 menit. Oke, seperti ini ya, sudah 10 menit. Selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri, sedikit kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah ruas jahe, 1 batang serai. Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, jahe dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, minyaknya sudah keluar dan aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, 10 gram gula merah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan 3 sendok teh
kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kecap pedas manis sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindah di piring saji. Sebelum disajikan, taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Ayam kecap pedas manis siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya sangat lezat banget. Hidangan ini menjadi menu spesial yang pedas dan menggugah selera, yaitu ayam cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong agak besar seperti ini ya, dan juga sudah saya cuci bersih. Kemudian ayamnya kita marinasi menggunakan bumbu marinasi yang instan. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan bumbu marinasi yang instan, boleh menggunakan bawang putih dan kunyit dihaluskan. Setelah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ke bahan bumbu halusnya, ada 5 buah bawang merah, 25 buah cabai hijau keriting, boleh dicampur menggunakan cabai hijau besar, 15 buah cabai rawit hijau, 1 ruas jahe, 2 butir kemiri, 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya, supaya nanti pas digoreng cepat matang. Untuk cabai hijau keritingnya kita potong menjadi 2 bagian juga ya, supaya tidak meletup-meletup saat nanti digoreng. Cabai rawit hijaunya cukup disayat saja seperti ini ya, ini juga sama tujuannya supaya nanti pas digoreng tidak meletup-letup. Oke teman-teman, untuk semua bahan bumbu halusnya sudah siap. Sekarang kita lanjut menggorengnya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan cabai hijau keriting dan juga cabai rawit hijaunya terlebih dahulu. Goreng cabenya sebentar saja, cukup sampai layu. Setelah cabenya layu, masukkan bawang merah, bawang putih, jahe dan kemiri. Aduk-aduk dan goreng kembali sampai bawangnya layu. Oke, sudah cukup ya kita menggorengnya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, diamkan dulu sampai agak dingin. Setelah agak dingin, kita masukkan ke chopper. Boleh juga dihaluskan menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke teman-teman, untuk tekstur bumbunya seperti ini ya, tidak terlalu halus. Sekarang boleh kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu pelengkapnya, ada 2 iris lengkuas, 1 batang serai, 1 lembar daun salam, 1 buah tomat mentah. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Tomat mentahnya kita potong kecil-kecil. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya panaskan minyak bekas menggoreng cabai dan bawang tadi ya. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi semuanya.
Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada tomat mentah, lengkuas, serai, dan juga daun salam. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak sampai kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, sekarang kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata, dan kita masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, ayam cabai hijau sudah matang. Rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Ayam cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan ayam broiler. Memasaknya sangat mudah dan praktis. Bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu ayam saus asam manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Untuk ayam broiler yang saya gunakan ini yang bagian paha saja. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dada ataupun sayap juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Karena paha ayam yang saya gunakan ini gendut-gendut atau gemoy, akan saya sayat seperti ini. Sayat atau dipotong seperti ini tapi tidak putus. Tujuannya supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ayamnya dan cepat matang. Lakukan ke semua paha ayam sampai semuanya selesai. Oke, setelah semuanya selesai disayat, selanjutnya kita rebus paha ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci berisi air dan juga sudah mendidih. Langsung saja masukkan paha ayamnya. Rebus sebentar saja, seperti ini ya kira-kira, untuk mengurangi kotorannya yang menempel pada ayam. Oke, setelah cukup direbus, selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya, ada 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek saja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Tiga buah bawang merah iris tipis-tipis. 1/3 buah bawang bombay, potong sesuai selera. Saya potong memanjang saja seperti ini. Kemudian kita pisah-pisahkan.
5 buah cabai merah keriting potong serong, 1 batang daun bawang potong kecil-kecil, 'Oke, semua bahan bumbunya sudah siap. Sekarang kita kembali lagi ke ayam yang telah kita rebus tadi. Supaya ayamnya ada rasanya atau lebih gurih, taburi secukupnya garam dan juga kaldu bubuk. Kaldu bubuk yang saya gunakan rasa sapi. Kalau teman-teman menggunakan rasa ayam juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Setelah selesai ditaburi kaldu bubuk dan garam, selanjutnya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Selanjutnya masukkan ayam yang telah kita rebus tadi semuanya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sudah cukup kita menggoreng ayamnya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang putih bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali dan tumis sebentar saja. Tambahkan 300 ml air. Tambahkan 5 sendok teh saus sambal, 2 sendok teh saus tomat, 1 sendok teh saus tiram, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena menurut saya saus sambalnya kurang, saya tambahkan lagi 2 sendok teh. Jadi total saus sambalnya kurang lebih 7 sendok teh. Masukkan cabai merah keriting. Masukkan juga ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya bisa kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Untuk saus tomat dan saus sambalnya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Pokoknya diicip-icip terlebih dahulu sebelum disajikan sampai rasanya pas sesuai dengan selera atau keinginan teman-teman. Dan ini hasilnya, ayam saus asam manis sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut, ayamnya empuk. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Untuk rasa ayam saus asam manis ini ada pedasnya, asam, manis, dan gurih.
Ayam saus asam manis siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget. Makan pakai lauk ini saja sudah sangat enak pol, tidak perlu lauk lainnya lagi. Oke, itulah tadi resep ayam saus asam manis ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.